Bab 641, Panggung Komandan. Tidak banyak hal penting yang terjadi selama beberapa bulan berikutnya, dan distrik Fana berkembang dengan pesat. Semakin banyak orang yang fokus untuk meningkatkan kekuatan mereka, dan bahkan anak-anak mulai fokus untuk menjadi lebih kuat. Hampir semuanya mencoba menjadi penyihir, namun tidak semua orang memiliki bakat untuk diterima di Akademi Penyihir baru di distrik Fana. Orang-orang yang tidak berhasil bergabung dengan Akademi Penyihir malah bergabung dengan Akademi Prajurit. Atau setidaknya, mereka menginginkannya. Sayangnya, tidak ada guru yang cocok untuk Akademi Prajurit karena orang-orang terkuat di distrik Fana sibuk berburu dan membela semua orang. Setelah mengamati distrik Fana selama beberapa bulan, Sang memutuskan bahwa sudah waktunya untuk membuka Akademi Prajurit secara resmi. Rasa haus akan kekuasaan telah tertanam kuat dalam diri masyarakat. Sang menghubungi jenderalnya. Saya perlu beberapa orang direkrut. Ya Pak, Sang Jenderal bertanya dengan hormat. Distrik Fana telah terbentuk, dan orang-orang ingin menjadi pejuang. Namun, mereka tidak memiliki pejuang yang kuat. Saya membutuhkan beberapa prajurit panggung komandan dari kota lain. Saya bersedia membayar biaya perjalanan mereka ke sini dan membayar mereka dengan mahal. Jenderal itu ragu-ragu selama beberapa detik. Prajurit, panggung komandan. Jelas sekali, Sang Jenderal tidak terlalu paham dengan istilah-istilah ini. Sang berusaha sekuat tenaga untuk tidak menghela nafas. Lalu, dia menjelaskan apa itu pejuang. Jenderal mendengarkan, tapi dia masih bingung dan khawatir. Tuan, jangan menganggap kata-kata saya sebagai tidak hormat, tapi saya tidak mengerti mengapa Anda ingin menciptakan prajurit. Bukankah penyihir jauh lebih baik? Sampai sekarang, ya, kata Sang. Namun, kita perlu melihat ke masa depan. Anda tahu bahwa saya bukan seorang penyihir tetapi seorang pejuang, dan saya mungkin adalah pejuang pertama dan satu-satunya di alam kelima. Tentu saja, penyihir bisa melakukan perjalanan lebih jauh dalam perjalanan menuju kekuasaan, tapi berapa banyak yang benar-benar bisa melakukan hal itu? Berapa banyak orang yang akan senang dengan mencapai alam kelima? Bahkan jika para pejuang itu tidak pernah mencapai alam keenam, kita masih akan mendapatkan beberapa prajurit lagi dari alam kelima. Katakan padaku, jika kita bisa menggandakan jumlah Archmage, seberapa hebatkah itu? Jenderal itu memikirkan kata-kata Sang sejenak. Tentu saja, para pejuang tidak memiliki bakat sebagai penyihir, tetapi mencapai alam kelima sudah lebih dari mengesankan. Bagaimanapun, Sang Jenderal masih berada di alam penyihir tertinggi. Saya mengerti, Tuan, kata Sang Jenderal. Saya akan bertanya kepada beberapa orang dari kota lain. Terima kasih, kata Sang sebelum memutuskan sambungan. Sang harus menunggu beberapa hari untuk mendapatkan tanggapan, tetapi akhirnya, Sang Jenderal menghubunginya lagi. Tuan, salah satu kota besar memiliki distrik Fana yang berkembang pesat, dan mereka memiliki beberapa prajurit panggung komandan, Sang Jenderal menyampaikan. Berapa harganya? Sang bertanya. Salah satu penyihir leluhur bersedia menjadi pendamping perjalanan untuk mendapatkan 5 kristal mana kelas 6. Sang mendengus. Kristal mana 5 tingkat 6 untuk kerja sore. Itu uang yang bagus. Baik, kata Sang. Aku menginginkan 50 prajurit panggung komandan, dan aku bersedia memberikan masing-masing dari mereka 10 kristal mana kelas 4 ketika mereka memutuskan untuk pindah ke sini. Mereka juga diperbolehkan membawa serta keluarganya. Ya, Tuan, jawab Sang Jenderal. Jenderal menghubungi penyihir leluhur lagi, dan mereka berdua merencanakan semuanya. Dan 3 hari kemudian, mereka tiba. Seorang penyihir leluhur terbang dengan cepat menuju kota sementara sepiring logam besar dengan orang-orang di atasnya mengikutinya. Mungkin ada hampir 300 orang di sana. Sang menyambut penyihir leluhur dan membayarnya. Penyihir leluhur menurunkan orang-orang itu ke tanah dan segera pergi setelahnya. Semua orang sekarang berdiri di depan pintu masuk selatan kota, tidak yakin. Hal-hal yang dijanjikan kepada mereka terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Para pejuang ini sangat kuat bagi para pejuang, tetapi jika dibandingkan dengan penyihir, mereka tidak berharga. Prajurit panggung komandan puncak dari grup ini bahkan tidak bisa menang melawan penyihir sejati tingkat menengah, dan mereka bahkan tidak bisa menang melawan monster panggung komandan akhir sendirian. Saat Sang melihat semua prajurit ini, dia teringat akan prajurit paling awal di area 23. Mereka sama lemahnya di depan para penyihir. Sang perlahan turun di depan mereka, tapi dia berhenti hanya beberapa meter di atas tanah karena dia ingin mereka memperhatikannya. Semua orang memandang ke arah Sang, tetapi penampilannya yang menakutkan membuat mereka gugup. Namaku Sang Sword, dan aku adalah penguasa kota di kota ini. Dan aku juga seorang pejuang. Ketika orang-orang mendengarnya, jantung mereka seperti berhenti berdetak. Seorang pejuang yang bisa terbang. Seorang pejuang tuan kota, ini tidak masuk akal. Beberapa dari Anda mungkin tidak mempercayai saya, tetapi itulah kenyataannya. Saya datang dari tempat yang jauh di barat, dan di sana, para pejuang telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Saya tidak tahu apa yang Anda sebut realem tempat Anda berada saat ini. Di sana, realem pertama disebut panggung prajurit, yang kedua adalah panggung umum, dan yang ketiga adalah panggung komandan. Kalian semua berada di panggung komandan, alam ketiga. Jauh di barat, para pejuang telah menciptakan alam keempat, tahap jalan sejati. Selain itu, para pejuang di barat telah menemukan cara untuk menutup kesenjangan antara mereka dan para penyihir. Di sana, prajurit dan penyihir memiliki kekuatan yang setara.
Saya telah membawa semua pengetahuan ini ke tempat ini bersama saya, dan saya bermaksud meningkatkan kekuatan para pejuang di tempat ini. Selama beberapa bulan terakhir, saya telah bekerja di distrik Fana di kota ini, dan semua orang haus akan kekuasaan. Ada dua alasan mengapa aku membawamu ke sini. Pertama, kotaku bahkan tidak memiliki satu pun prajurit panggung komandan yang bisa mengajar anak-anak. Aku telah mendirikan akademi prajurit, tapi tidak ada guru yang cocok untuk itu. Kedua, beberapa dari kalian mungkin memiliki tekad dan disiplin untuk mencapai tahap jalan sejati, dan aku bersedia membantu kalian. Ada pertanyaan. Sang bertanya. Masyarakat masih terperangah. Sang telah menyerang mereka dengan wahyu yang mengesankan satu demi satu. Adakah prajurit yang lebih kuat? Prajurit bisa menutup jarak antara mereka dan penyihir. Setelah beberapa detik, salah satu prajurit melangkah maju untuk mengajukan pertanyaan. Tuan Kota, katanya hati-hati. Jika aku boleh bertanya, kamu berada di alam apa? Saya berada di alam kelima, jawab Sang. Dan sejauh yang saya tahu, saya adalah satu-satunya pejuang yang berhasil mencapai alam kelima. Nama alam kelima adalah tahap memaksakan, dan jika Anda berhasil mencapai tahap jalan sejati, saya bersedia mengajari Anda cara mencapai tahap memaksakan. Selama beberapa menit berikutnya, orang-orang menanyakan beberapa pertanyaan tidak penting seperti pembayaran, bea, dan sebagainya. Kemudian salah satu dari mereka mengajukan pertanyaan menarik. Tuan, bagaimana kita bisa menjembatani kesenjangan antara para penyihir dan kita? Bersinar, Sang memanggil sesuatu dan menunjukkannya pada mereka. Itu adalah seember penuh pil. Dengan ini, bab 642, haus akan kekuasaan. Orang-orang memandangi ember berisi pil dengan rasa penasaran. Ini akan menjembatani kesenjangan antara mereka dan para penyihir. Ini adalah pil garis darah, kata Sang sambil mengeluarkan salah satunya. Saat kamu mengonsumsi pil garis darah, itu akan memberi tubuhmu sifat-sifat binatang buas. Tentu saja, kamu tidak akan berpenampilan atau berpikir seperti binatang. Jiwa dan pikiranmu memiliki cetak biru seperti apa tubuhmu seharusnya. Otot, tulang, dan organmu akan mencapai kepadatan dan kekuatan otot binatang, tulang, dan organ. Namun, Anda akan tetap mempertahankan penampilan Anda saat ini. Ini meningkatkan kekuatan fisikmu sedikit, dan kita dapat menutup kesenjangan sepenuhnya dengan beberapa pelatihan tambahan nanti. Pada akhirnya, kamu akan memiliki tubuh yang sama kuatnya dengan monster setingkatmu. Para prajurit hampir tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka tahu betapa kuatnya tubuh seekor binatang, dan rasanya tidak nyata bagi mereka bahwa mereka bisa menjadi sekuat itu. Sang memasukkan kembali pil itu ke dalam ember. Sekarang, satu pertanyaan yang jelas adalah, dari mana pil ini berasal? Bagaimana dengan prosedur infus garis darah? Ya, infus garis darah telah diciptakan oleh George dan disempurnakan oleh banyak prajurit yang datang setelahnya. Ini menjadi sangat mudah untuk dilakukan. Namun, ini tidak berarti infus garis darah adalah cara optimal untuk mendapatkan tubuh binatang. Ketika Sang dan pemilik wilayah membicarakan tentang pekerjaannya di masa depan, mereka telah merencanakan beberapa hal. Hal pertama yang ingin dilakukan oleh pemilik wilayah adalah menyederhanakan infus garis darah. Baginya, hal itu terdengar terlalu mahal, memakan waktu, dan primitif. Jadi, dia mengumpulkan semua informasi mengenai infus garis darah yang diketahui Sang dan meneruskannya ke beberapa spesialis di kuil darah. Spesialis ini adalah orang-orang yang menciptakan semua gadget dan mantra khusus untuk kuil darah, dan penguasa wilayah meminta mereka untuk menyederhanakan infus garis darah. Ya, George adalah seorang ahli biologi yang mengesankan, dan dia telah mencapai tahap jalan sejati. Tentu saja, infus garis darah merupakan pencapaian legendaris. Namun, bagaimana seseorang seperti George bisa dibandingkan dengan tim penyihir leluhur dengan pengalaman lebih dari 1000 tahun yang tugasnya menciptakan hal-hal seperti itu? Bagaimana mungkin orang seperti George bisa berharap mencapai apa yang bisa dicapai oleh para spesialis ini? Para spesialis hanya membutuhkan waktu beberapa minggu untuk membuat pil pertama, dan mereka hanya memerlukan 3 bulan lagi untuk menyempurnakannya. Terlebih lagi, pembuatan pil ini mudah dan murah. Seseorang hanya perlu menggambar beberapa lingkaran ajaib, mengumpulkan sumsum tulang binatang dengan afinitas yang sama dengan orang yang memakan pil, dan cukup mengaktifkan lingkaran ajaib. Itu saja. Ketika pil diproduksi, orang tersebut hanya perlu mengonsumsi sekitar 10 hingga 20 pil dalam sehari, dan mereka akan memiliki tubuh binatangnya. Dan satu-satunya penderitaan yang dialami orang-orang tersebut adalah diare parah yang berlangsung selama sehari. Faktanya, para spesialis sebenarnya telah menemukan cara untuk menghilangkan hal tersebut, namun hal tersebut akan melipat gandakan harga pil tersebut. Sang menjelaskan kepada para prajurit tentang fungsi pil tersebut dan cara kerjanya. Semakin hari berlalu, semakin sulit untuk percaya bahwa ini bukan hanya mimpi. Dunia orang-orang ini benar-benar terbalik saat ini. Akhirnya, Sang menyelesaikan perkenalannya tentang masa depan mereka dan terbang kembali ke kota. Sesaat kemudian, seorang penyihir agung muncul di depan orang-orang. Dia mengeluarkan lebih dari 400 ember berisi pil dan memanggil prajurit panggung komandan satu persatu. Prajurit panggung komandan perlu menyebutkan nama mereka, kekuatan mereka, senjata apa yang mereka gunakan, dan afinitas apa yang mereka miliki. Penyihir agung akan mencatat semuanya dan memberikan orang itu seember pil.
Setelah sekitar 1 jam, setiap prajurit telah menerima ember berisi pil, dan penyihir agung memimpin mereka melewati kota. Para prajurit tidak terkejut dengan apapun karena mereka datang dari kota yang jauh lebih besar. Para penyihir melirik para prajurit dengan pandangan jijik, tapi mereka juga sudah terbiasa dengan hal itu. Setelah beberapa saat, mereka mencapai distrik Fana di dalam tembok, yang pada dasarnya hanya terdiri dari toko dan akademi. Ketika para prajurit melihat semuanya, mereka mengangkat alis. Sederhana, primitif, sederhana. Bangunan-bangunan ini bukanlah yang terbesar. Saat mereka berkeliling kota, penyihir agung telah memberitahu mereka tentang semua yang terjadi sejak Sang menjadi penguasa kota. Rasanya aneh bagi mereka bahwa orang-orang di sini pada dasarnya telah membentuk sebuah peradaban beberapa bulan yang lalu, tetapi ada juga sesuatu yang menarik tentang hal ini. Sepertinya mereka berada di garis depan dalam penemuan, dan lebih dari itu, mereka juga akan menjadi pejuang pertama yang memiliki kesempatan untuk mencapai tahap jalan sejati yang baru saja mereka pelajari. Jadi, meski semuanya sederhana dan primitif, mereka tetap bersemangat menatap masa depan. Untungnya, akademi tersebut cukup besar untuk ditinggali semua guru dan keluarga mereka. Mereka adalah satu-satunya anggota distrik Fana yang diizinkan tinggal di dalam kota itu sendiri. Para guru akademi penyihir secara teknis tidak diperhitungkan dalam distrik Fana karena mereka adalah penyihir sejati dan penyihir tinggi yang hanya tinggal di distrik pemukiman biasa. Semua orang menemukan rumah baru mereka dan mulai menetap. Beberapa orang di distrik Fana memperhatikan ada keributan di akademi prajurit yang terpencil, tapi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Keesokan harinya, para prajurit panggung komandan meminum pil tersebut. Sehari setelahnya, mereka menguji kekuatan baru mereka dan terkejut. Mereka telah tumbuh menjadi sangat kuat. Setelah itu, Sang mengunjungi mereka lagi dan menyerahkan 2 barang. Dia memberi mereka teknik penguatan barbar dan peta bintang. Dia juga menjelaskan semua prinsip yang relevan, dan beberapa jam kemudian, dia pergi lagi. Semua hal ini sungguh luar biasa, dan para pejuang segera merasakan dahaga mereka yang telah lama terlupakan akan kekuasaan bangkit kembali. Dan untuk pertama kalinya, para prajurit panggung komandan keluar dari akademi dan memasuki distrik Fana yang sebenarnya di luar. Bab 643, Akademi siap. Ketika para prajurit panggung komandan meninggalkan distrik Fana bagian dalam, semua orang melihat ke arah mereka. Dalam keadaan normal, para prajurit panggung komandan tidak akan diperhatikan. Lagi pula, meskipun distrik Fana bisa dianggap sebuah desa, sebenarnya ada beberapa ribu orang yang tinggal di dalamnya. Tentu saja, tidak semua orang mengenal orang lain. Namun, hal yang membuat prajurit panggung komandan ini menonjol adalah perlengkapan mereka. Mereka memiliki senjata yang luar biasa dan baju besi yang luar biasa. Beberapa orang langsung bertanya kepada orang-orang tersebut dari mana asalnya dan dari mana mereka mendapatkan perlengkapannya. Para prajurit panggung komandan baru saja memberitahu mereka tentang apa yang telah terjadi. Manusia terkejut. Prajurit ini berasal dari kota lain. Selain itu, mereka sekuat itu. Ketika semua orang mendengar bahwa mereka dibawa untuk menjadi guru, mereka menjadi bersemangat. Bukan hanya mereka dan anak-anak mereka yang memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat, namun dengan hadirnya para prajurit panggung komandan yang kuat ini, mereka tidak perlu takut lagi pada binatang buas. Lagi pula, para prajurit ini bukanlah bagian dari pengawal penyihir, dan mereka tidak akan hanya berdiam diri dan menyaksikan beberapa orang tewas, bukan. Yah, kebahagiaan mereka mendapat peredam yang cukup signifikan ketika mereka mendengar bahwa prajurit panggung komandan telah diinstruksikan untuk hanya melawan monster panggung komandan. Jika panggung prajurit atau binatang panggung umum menyerang, mereka terpaksa tetap berada di pinggir lapangan dan menonton. Jika tidak, mereka akan diusir dari kota, yang pada dasarnya berarti hukuman mati. Distrik Fana harus berjuang sendiri. Tapi bukan itu saja. Keesokan harinya, pengawal penyihir akan mundur ke kota dan berhenti berjaga. Namun, penting untuk dicatat bahwa ini tidak berarti bahwa setiap orang kini dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Pengawal penyihir masih akan menjaga ketertiban di distrik Fana, tapi mereka tidak akan berjaga lagi. Alih-alih memiliki beberapa pengawal penyihir yang berdiri di sekitar distrik Fana, ketiga penyihir tinggi hanya akan mengawasi semuanya dengan indera roh mereka sementara tidak secara langsung berada di dalam distrik Fana. Pada awalnya, ini sepertinya bukan kabar buruk atau baik. Tampaknya netral. Tapi ketika para prajurit panggung komandan menjelaskan, semua orang mengerti mengapa ini dianggap berita buruk. Pengawal penyihir telah bertindak sebagai pencegah bagi lebih dari 90% binatang buas. Mereka telah melihat pengawal penyihir dari jarak jauh dan memutuskan untuk tidak mendekat. Tapi sekarang, tidak akan ada pengawal penyihir, dan para prajurit panggung komandan sebagian besar akan tetap berada di dalam kota karena mereka tidak sering berburu. Ini berarti frekuensi serangan binatang buas mungkin meningkat. Beberapa orang ingin membuat para prajurit panggung komandan merasa bersalah karena membela mereka, tapi mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak akan mengorbankan nyawa mereka untuk sesuatu yang tidak penting ini. Mungkin jika mereka bisa mengorbankan nyawa mereka untuk menghentikan serangan monster itu, tapi mengorbankan nyawa mereka hanya akan menghentikan satu serangan. Yang berikutnya akan segera menyusul. Saat para prajurit panggung komandan melewati orang-orang yang berbicara, salah satu dari mereka mendapat ide. Hei, jadi, kita seharusnya menjadi guru, kan? Salah satu dari mereka berkata.
Tugas kita adalah mengajar sebanyak yang kita bisa kepada sebanyak mungkin orang, bukan? Yang lain mengangguk. Itulah deskripsi pekerjaan mereka. Mereka tidak hanya perlu mengajarkan pertarungan. Jika memungkinkan, mereka didorong untuk juga mengajarkan hal-hal lain seperti menempa, menambang, berburu, dan sebagainya. Jadi, kenapa tidak memulainya sekarang? Pria itu bertanya. Beberapa dari mereka menoleh ke belakang dan memperhatikan orang-orang yang bersangkutan memandang mereka. Semakin banyak kami mengajar, semakin baik gaji dan tunjangan kami, kata salah satu dari mereka. Tentu. Setelah itu, beberapa prajurit panggung komandan meminta beberapa pemburu untuk menemani mereka. Para prajurit panggung komandan akan memburu monster panggung komandan untuk diambil hati mereka, dan mereka mungkin juga mengajari mereka tentang berburu. Mungkin mereka juga menemukan target yang cocok untuk mereka. Akhirnya, lebih dari 90% pemburu memutuskan untuk menemani para prajurit panggung komandan. Para pejuang yang kuat ini tiba-tiba muncul, dan para pemburu akan memanfaatkan kekuatan dan kebijaksanaan mereka. 10% sisanya tetap berada di distrik Fana jika ada sesuatu yang menyerang, tapi kemungkinannya rendah. Bagaimanapun, pengawal penyihir hanya akan pergi keesokan harinya. Untuk saat ini, mereka masih di sana. Sepanjang hari, para prajurit memburu monster panggung komandan, dan prajurit yang lebih kuat juga mengizinkan pemburu yang lebih lemah untuk bertarung melawan beberapa monster. Penting bagi para pemburu untuk terbiasa melawan binatang buas, dan mereka dapat melakukannya tanpa khawatir sementara prajurit panggung komandan mengawasi mereka. Keesokan harinya, semua orang kembali. Para prajurit panggung komandan berjalan kembali ke kota, mayat para monster panggung komandan di cincin luar angkasa mereka, sesuatu yang belum dapat diakses oleh orang-orang normal di distrik Fana. Mereka semua memakan hati binatang mereka dan kemudian bertemu untuk mendiskusikan berbagai hal. Beberapa dari mereka telah menemukan beberapa pejuang yang sangat berbakat, dan mereka tertarik untuk menerima mereka sebagai pelajar. Namun, harus ada cukup banyak pemburu di distrik Fana terluar untuk melindunginya dari binatang buas. Oleh karena itu, semua orang saling berdiskusi tentang distribusi terbaik. Setelah itu, mereka merencanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akademi. Teknik apa yang mereka ajarkan kepada siswa? Seberapa dalam ajaran mereka? Kapan para siswa akan menerima pil garis darah mereka? Bagaimana mereka membagi kelas? Dan yang terpenting, siapa yang akan menjadi dekan dan wakil dekan? Anehnya, ini sama sekali tidak mudah karena tidak ada seorang pun yang mau mengambil posisi tersebut. Mereka semua telah melihat sekilas masa depan yang kuat, dan mereka ingin fokus untuk menjadi lebih kuat sesegera mungkin. Meskipun mereka masih bisa berlatih di waktu luang mereka sebagai guru, mereka khawatir dekan dan wakil dekan akan terlalu sibuk untuk fokus pada pelatihan mereka. Pada akhirnya, mereka memutuskan bahwa mereka hanya membutuhkan 20 guru di akademi untuk menjalankannya. Kemudian, mereka juga memilih beberapa guru khusus untuk hal-hal seperti pandai besi dan pengetahuan umum mengenai cara membangun dan menjalankan distrik Fana. Akhirnya, mereka memutuskan untuk melakukan shift. Pada tahun pertama, akan ada 18 guru, 1 dekan, 1 wakil dekan, dan 5 guru khusus, 25 orang lainnya diizinkan melakukan apapun yang mereka inginkan selama waktu itu, kemungkinan besar adalah berlatih. Tahun berikutnya, mereka akan beralih. Sedangkan untuk jabatan dekan dan wakil dekan, 2 orang yang menerima jabatan tersebut akan mendapatkan pelatihan selama 2 tahun setelahnya. Tentu saja, hal ini berarti bahwa pada tahun-tahun tertentu, jumlah guru yang tersedia lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun lainnya, namun hal tersebut bukanlah masalah besar. Para guru hanya perlu bekerja beberapa menit lagi, yang bukan menjadi masalah besar jika tidur dan makan adalah hobi dan bukan kebutuhan. Dan seperti itu, bahkan Akademi Prajurit telah didirikan. Keesokan harinya, para prajurit memberitahu semua orang di distrik Fana luar tentang perubahan dan tentang akademi. Mulai sekarang, anak-anak akan dikirim ke Akademi Prajurit kecuali mereka secara khusus ingin mengikuti orang tuanya dalam melakukan pekerjaannya. Lagi pula, tidak perlu menjadi kuat untuk membajak ladang. Dari istananya, Sang menyaksikan semua ini terjadi. Sekarang, dia hanya perlu menunggu semua orang mempelajari hal-hal yang telah dia berikan kepada mereka. Sang telah menuliskan semua yang diketahui Akademi Prajurit tua di beberapa buku, dan dia membagikannya kepada para guru. Pada akhirnya, seorang pejuang tahap jalan sejati akan muncul, dan saat itulah Sang akan terlibat. Bab 644, berkembang. Beberapa tahun berikutnya adalah tahun-tahun sulit bagi distrik Fana. Dengan hilangnya pengawal penyihir, lebih banyak lagi monster dengan kekuatan lebih besar yang datang. Banyak pemburu yang mati selama bertahan, tetapi pertemuan di mana para pemburu mati selama bertahan bukanlah yang terburuk. Hanya beberapa minggu setelah pengawal penyihir pergi, seekor binatang perlahan mendekat ke kota. Itu adalah monster tahap umum akhir. Prajurit paling kuat berada di tahap umum awal. Tubuh mereka lemah, senjata mereka lemah, pengalaman mereka sedikit. Tidak mungkin mereka bisa menang melawan binatang buas seperti itu. Itu berarti binatang ini bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Seperti seorang tiran, ia melangkah ke distrik Fana. Ia tidak merasakan ancaman apapun yang datang dari manusia, dan ia hanya berjalan santai sambil melahap manusia. Setiap kali binatang sekuat itu datang, orang-orang terpaksa lari kembali ke kota. Distrik Fana di luar tembok tidak dipertahankan oleh pengawal penyihir, tetapi distrik Fana di dalam tembok dipertahankan.
Tentu saja masih banyak orang yang meninggal. Panggung umum yang berjalan santai masih lebih cepat dari orang normal. Dan kemudian, setiap orang harus menunggu sampai binatang itu pergi dengan sendirinya. Seringkali, binatang itu menghancurkan beberapa bangunan dan jalan sambil menjelajah. Terlebih lagi, kehadiran hewan tersebut membuat penyiraman dan pemeliharaan lahan pertanian menjadi tidak mungkin dilakukan. Karena setiap hari masyarakat tidak bisa meninggalkan kota, kemungkinan terjadinya kelaparan semakin meningkat. Itu membuat frustrasi. Mengerikan sekali. Mereka sepenuhnya berada di bawah kekuasaan binatang buas yang kuat ini. Mereka membencinya. Tentu saja, hal ini semakin memperkuat rasa haus setiap orang akan kekuasaan. Mereka tidak ingin penindasan ini terus berlanjut. Akhirnya, para prajurit panggung umum menjadi lebih kuat. Ketika distrik Fana baru saja diperluas, 6 serigala pixel di Earth Stage telah menjadi masalah. Selama tahun pertama, para prajurit dapat bersatu dan membunuh satu monster tahap umum awal. Selama tahun kedua, mereka cukup percaya diri untuk mencoba monster tahap umum awal, dan hasilnya cukup baik. Namun kemudian, hal itu menjadi masalah. Pemburu terkuat berada di tahap umum awal, dan dia tidak diizinkan untuk mencapai level berikutnya karena para guru ingin dia lebih banyak mengerjakan fondasinya yang goyah. Para guru menuntut agar para pemburu melatih kekuatan pertempuran mereka lebih daripada level mereka. Setelah 2 tahun, 2 pemburu pertama akhirnya berhasil mengalahkan monster di level mereka 1 lawan 1. Tentu saja, tanpa pil garis darah, hal ini tidak mungkin terjadi. Kemudian, ketika monster tahap umum menengah berikutnya tiba, mereka bersatu. Ke-9 prajurit panggung umum telah menyerang binatang itu. Salah satu prajurit tahap umum awal tewas, tetapi yang lain berhasil menjatuhkan binatang itu. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Tentu saja, mereka telah kehilangan seorang pemburu yang kuat, tapi mulai sekarang, mereka tidak perlu mundur ke kota ketika makhluk di bawah tahap umum akhir menyerang mereka. Tentu saja, ada juga beberapa monster panggung komandan selama tahun-tahun ini, tapi itu tidak menjadi masalah. Para prajurit panggung komandan dari kota lain terbiasa memukul binatang buas di level mereka dengan tim beranggotakan 4 orang, dan dengan tambahan pil garis darah dan teknik penguatan barbar, mereka bisa dengan mudah menang melawan binatang buas di level mereka 1 lawan 1. Binatang-binatang panggung komandan tidak menjadi masalah sama sekali. Adapun monster tahap jalan sejati, mereka dibunuh oleh pengawal penyihir dan petualang dari kota. 6 tahun setelah pembentukan distrik Fana bagian luar, bahkan monster tahap umum akhir pun tidak lagi menjadi masalah. Dan akhirnya, 10 tahun setelah berdirinya, tidak ada lagi masalah dengan binatang apapun. Setelah 10 tahun, distrik Fana telah berubah secara signifikan. Ada lebih dari 100 prajurit panggung umum sekarang, dan fondasi mereka luar biasa. Bahkan prajurit panggung umum terburuk pun bisa mengalahkan binatang buas pada level mereka 1 lawan 1. Akhirnya semuanya stabil. Orang-orang tidak perlu lagi merasa takut, dan para pejuang semakin fokus pada tamasya. Alih-alih berfokus pada pertahanan, mereka melakukan perjalanan lebih jauh untuk menemukan hal-hal menarik dan melawan binatang buas yang kuat. 12 tahun setelah pendiriannya, prajurit panggung komandan pertama muncul di distrik Fana yang belum menjadi bagian dari para guru. Dengan itu, kesenjangan antara guru dan distrik Fana sebenarnya telah lenyap. Setelah 12 tahun ini, distrik Fana telah berubah secara signifikan. Para pejuang telah membuat tembok mereka sendiri dengan balada, dan mereka juga telah menciptakan kota kecil mereka sendiri. Sekarang kota kecil itu bisa hidup mandiri di tempat seperti area 23. Sayangnya, mereka masih bergantung pada kota sebenarnya karena mereka masih tidak berdaya melawan monster tahap jalan sejati dan yang lebih kuat. Hari-hari sulit dan kelam di masa lalu telah berlalu. Orang-orang yang dulu tinggal di distrik Fana lama di bawah geng sebagai pengemis kini telah menjadi warga negara sejati. Mereka tidak perlu lagi mencari mana scraps. Angka kelahiran meningkat, dan jumlah anak yang bersekolah di akademi prajurit meningkat. Selain itu, jumlah magang berbakat juga meningkat karena mereka sekarang memiliki akses terhadap buku dan orang-orang nyata yang mengetahui cara menjadi penyihir. Selain itu, jangan lupa bahwa ada juga akademi penyihir di distrik Fana. Distrik Fana berkembang pesat, dan akhirnya hal itu terjadi. Kurang lebih 20 tahun setelah terbentuknya distrik Fana baru, guru pertama berhasil mencapai tahap jalan sejati. Itu adalah peristiwa penting dan bukti bahwa peta bintang benar-benar berfungsi. Jalan yang dimiliki oleh prajurit tahap jalan sejati yang pertama adalah rata-rata. Jalur ini jelas lebih kuat dibandingkan jalur George pada saat itu, namun tidak sekuat jalur Mervyn. Akademi prajurit mengadakan festival besar, dan semua orang diundang. Setelah festival, prajurit tahap jalan sejati dikunjungi oleh seseorang. Itu adalah Tuan Kota, Sang. Orang ini akan menjadi murid pertama Sang. Bab 645 Pikiran. Apakah ini benar-benar yang kamu inginkan? Sang bertanya sambil menghadap muridnya. Muridnya adalah seorang pria berambut hitam yang tampaknya berusia 30-an, dan tingginya juga lebih dari 2 meter, yang cukup menakutkan. Anehnya, dia tidak memiliki afinitas. Namun, tidak memiliki afinitas juga sedikit meningkatkan kekuatan fisik seseorang. Apakah bertarung secara agresif seperti ini benar-benar yang kamu inginkan? Sang bertanya. Siswa itu melihat ke tanah sambil mengerutkan alisnya sambil berpikir. Apakah aku punya pilihan? Siswa itu bertanya. Ya,
Kamu selalu punya pilihan, kata Sang. Kamu bisa mengikuti jalan apapun yang ingin kamu ikuti, Duma. Duma, murid Sang, tidak yakin harus menjawab apa. Tetapi bagaimana jika jalanku tidak mengarah pada suatu impose, Master? Sang perlahan menggelengkan kepalanya. Prinsip impose adalah memaksakan kehendakmu pada dunia sekitarmu. Bukan dunia yang menentukan apakah kamu akan mendapatkan impose atau tidak. Kamulah orangnya. Duma, kamu memandang dirimu sendiri sebagai pelindung, bukan pembunuh, kata Sang. Kamu bilang padaku bahwa tujuanmu adalah melindungi orang yang kamu cintai, kan? Duma mengangguk. Kalau begitu, kamu harus mengikuti jalan yang menunjukkan hal itu. Jalan yang telah kamu buat adalah jalan perisai, dan kamu menerobos tahap jalan sejati dengan itu. Gladius yang kamu gunakan sebagai senjata sebenarnya belum menerima jalannya sendiri. Namun, begitu kamu menjadi muridku, kamu mulai meniru cara bertarungku. Kamu menggunakan perisaimu untuk melempar musuh ke samping, menghancurkan mereka, dan merusak keseimbangan mereka, tapi kamu tidak menggunakannya untuk memblokir serangan atau mendorong musuh menjauh. Melihatku berlatih dan bertarung telah memberimu ilusi bahwa mengikuti jalanku adalah satu-satunya cara untuk menjadi kuat. Duma tidak melihat wajah Sang. Apakah yang aku ajarkan padamu selama 2 tahun terakhir ini bernilai sebesar ini? Sang bertanya dengan suara datar. Apakah kamu seseorang yang hanya mengikuti apa yang dilakukan orang lain? Bukankah aku sudah mengajarimu untuk berpikir dan mengambil keputusan sendiri? Tak satu pun dari mereka berdua mengatakan apapun. Saat ini, sosok Duma yang mengesankan berdiri di depan mayat seorang tahap jalan sejati awal, namun di depan Sang, dia merasa kecil. Perawakan Sang sedikit lebih kecil daripada Duma, dan tubuh Sang juga tidak sebesar ototnya. Namun, bagi Duma, gurunya terasa seperti monster yang tidak dapat dipahami. Apakah hanya ini yang bisa kamu lakukan? Sang bertanya setelah beberapa saat. Mengikuti perintah, meniru orang lain. Duma tidak mengatakan apapun untuk beberapa saat. Tuan, katanya setelah beberapa detik. Tidak semua orang bisa sepertimu. Sang tidak menjawab. Anda harus mengembangkan impose Anda tanpa bimbingan apapun. Itu membutuhkan kepercayaan diri dan bakat yang luar biasa. Namun, kata Duma sambil melihat ke tanah, saya tidak memilikinya. Anda meminta saya untuk tidak mengikuti secara membabi buta apa yang Anda lakukan, tetapi hanya memikirkan konsekuensi yang mungkin terjadi jika membuat kesalahan membuat saya sangat ngeri. Saya tidak ingin menghabiskan waktu berabad-abad untuk menyempurnakan kekuatan saya hanya untuk mengetahui bahwa pekerjaan saya selama ini sia-sia. Kamu telah membuat beberapa impos, dan jalur pedang kolosal milikmu nampaknya sangat cocok dengan jalur perisaiku. Apa salahnya meniru sedikit dari orang lain? Bukankah itu pada dasarnya dilakukan semua orang? Lagi pula, kita semua belajar dari pendahulu kita, kata Duma perlahan. Sang tidak mengatakan apapun selama beberapa detik. Apakah kamu tahu tentang konsekuensi meniru jalan orang lain? Sang bertanya. Jalan mereka tidak akan pernah menjadi milikmu, dan meskipun kamu mungkin bisa menciptakan kekuatan lemah dengan jalan mereka, kekuatan pertempuranmu tidak akan pernah berada di atas rata-rata, dan kamu bisa melupakan pencapaian alam keenam dalam hidupmu. Tuan, kata Duma sambil perlahan mengangkat matanya untuk melihat ke arah Sang, saya baik-baik saja dengan itu. Kesunyian. Sejujurnya, aku baik-baik saja dengan hal itu. Aku tidak perlu menjadi luar biasa pada levelku. Mencapai tahap jalan sejati saja sudah seperti mimpi yang menjadi kenyataan, dan dengan bantuanmu, aku bahkan mungkin bisa mencapai tahap panggung yang terpaksa. Dalam tahap pemaksaan, aku akan dianggap sebagai anggota elit di kota manapun. Aku bisa mendapatkan penghasilan yang cukup untuk tinggal di kastil bersama keluargaku. Aku akan punya cukup uang untuk memberi anak-anakku pendidikan terbaik dan guru yang tersedia untuk mendapatkan uang. Saya bahkan punya cukup uang untuk bepergian ke kota-kota lain. Berapa banyak orang yang bisa mengaku punya uang sebanyak itu? Guru, sejujurnya saya tidak peduli dengan alam keenam. Alam kelima saja sudah cukup bagi saya, kata Duma. Sang tidak mengatakan apapun selama beberapa detik. Baik, kata Sang dingin. Bersinar. Kemudian, Sang memanggil sebuah buku tebal dan melemparkannya. Duma melihat sampulnya dan melihat kata-kata mantra penataan ulang jalur mana. Bersinar. Sang memanggil 5 buku tebal tambahan dan melemparkannya juga. Kelima buku ini adalah perkenalan pada jalur mana binatang buas dan prajurit. Jika kamu benar-benar ingin membuat impose yang agresif untuk perisaimu, kamu harus mengubah jalur manamu. Kamu menciptakan jalur defensif untuk perisaimu, dan dunia telah menciptakan jalur mana yang sesuai dengan jalurmu. Baca semua buku ini, pelajari mantranya, dapatkan lebih banyak benih cabang adamantite. Setelah itu, kamu hanya perlu mengikuti suara benih cabang adamantite, dan pada akhirnya kamu akan menciptakan imposemu. Tetapi Anda mungkin memerlukan 100 hingga 200 tahun. Duma memandang dengan kaget dan terkejut pada semua buku yang diterimanya. Gurunya selalu mengajarinya dengan cara yang tidak langsung dan sulit, membuatnya tampak seperti menciptakan impose yang hampir mustahil. Tapi sekarang, gurunya telah memberinya beberapa hal, dan dia berkata bahwa mencapai tahap impose itu mudah. Namun, Duma menyadari mengapa ada perbedaan mencolok antara dua cara yang diajarkan gurunya kepadanya. Cara mengajar yang pertama adalah dengan meningkatkan kreativitas, kepercayaan diri, dan pengetahuan mendasar Duma tentang kekuasaan. Yang baru hanyalah gurunya yang menyuruhnya mempelajari berbagai hal sampai dia hafal.
Satu pemahaman yang disukai, yang lain hanya menyukai informasi acak. Kedua jalan tersebut akan mengarah ke lokasi yang sama, namun hanya dengan menempuh jalan pertama maka pelancong akan benar-benar mengetahui mengapa dan bagaimana mereka sampai di tujuan. Ketika Duma menyadari hal ini, dia tidak berkecil hati sama sekali. Inilah yang dia inginkan. Faktanya, dia senang karena dia tidak perlu lagi mempertaruhkan nyawanya untuk pemahaman. Dia bisa dengan mudah belajar, berlatih dengan tenang, dan mencapai tujuannya. Terima kasih, Guru, kata Duma. Sang tidak langsung menjawab, tapi kepalanya menghadap Duma. Mulai hari ini, hubungan guru dan murid kita berakhir, kata Sang. Pikiran membeku. Saya tidak punya keinginan untuk mengajar seseorang yang rela menyia-nyiakan hidupnya demi keluarga, teman, status, dan uang, kata Sang tanpa emosi. Kamu dapat bergabung dengan Akademi Prajurit lagi, penjaga kota, atau persekutuan petualang jika kamu membutuhkan uang atau sumber daya. Kamu sendirian sekarang. Dan kemudian, Sang terbang ke langit dan terbang. Untuk waktu yang sangat lama, Duma hanya melihat ke tanah dengan ekspresi kecewa. Kata-kata ini sangat menyakiti hatinya. Apakah salah jika dia memilih keluarganya? Dia tidak yakin lagi. Bab 646, Pelajaran tentang Kekuasaan. Siapa? Sang mengayunkan pedangnya, dan dunia di sekitarnya mengikuti. Saat ini, 8 orang sedang duduk di rerumputan di puncak bukit dalam diam. Mereka semua memperhatikan ayunan Sang dengan penuh perhatian. Pada saat ini, Sang sedang mengayunkan pedang jenis baru. Bisa dibilang, negara baru ini bisa dilihat sebagai gabungan dari negara pedang Sang dan negara pedang kolosalnya. Pedang itu panjangnya sekitar 150 cm, dan terlihat seperti golok yang panjang. Itu melengkung dan hanya memiliki satu ujung tajam. Di tengah ujung tombak ada sudut kecil, yang digunakan untuk mengumpulkan seluruh kekuatan ayunan menjadi satu titik. Dari bawah ke atas, pedang itu terlihat seperti simbol. Saat Sang mengayunkan pedangnya, berbagai jenis mana dapat dirasakan oleh orang-orang yang hadir. Terkadang, ada fire mana yang sangat panas. Terkadang, ada light mana yang sangat terang. Terkadang, ada light mana yang sepenuhnya fokus pada masa. Ini bukanlah jalan yang ada di dalam peta bintang, kata Sang sambil mengayun. Saya tidak tahu siapa yang membuat peta bintang, tapi yang pasti itu dibuat oleh seseorang. Sang mengayunkannya lagi, dunia tampak berputar-putar di sekitar pedang barunya. Peta bintang yang kita semua tahu memiliki jumlah senjata yang terbatas, dan hanya sedikit yang berupa pedang. Apakah pisau adalah pedang? Apakah belati adalah pedang? Pedang panjang adalah pedang. Pedang adalah pedang. Pedang yang hebat adalah pedang. Pedang raksasa adalah pedang. Apakah gada raksasa yang ujungnya adalah pedang? Apakah kapak raksasa itu adalah pedang? Dengan setiap kalimat, Sang melakukan serangan lagi saat 8 orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Hanya ada 4 pedang di peta bintang yang pastinya adalah pedang. Namun, apakah itu berarti hanya itu pedang yang ada? Ayunan lain. Tidak, peta bintang diciptakan oleh manusia, dan pengetahuan umat manusia terbatas. Hal-hal yang kita ketahui di masa lalu mungkin salah. Hal-hal yang kita ketahui di masa lalu mungkin benar. Namun, meskipun benar, bukan berarti mencakup gambaran keseluruhan. Ketika seseorang mengetahui bahwa pedang dapat menebas, pengetahuan itu akan menjadi kenyataan saat ini dan dalam sejuta tahun lagi. Tapi pedang bisa melakukan lebih dari sekedar menebas. Bagaimana dengan menusuk? Bagaimana kalau menangkis? Orang yang mengetahui bahwa pedang dapat menebas adalah benar, tetapi mereka tidak mengetahui gambaran keseluruhannya. Dalam pengertian yang sama, orang yang telah membuat peta bintang mungkin telah mengumpulkan sejumlah besar pengetahuan dan berhasil mengubahnya menjadi bentuk yang dapat dicerna oleh orang-orang yang lebih lemah. Namun itu tidak berarti bahwa peta bintang mencakup semua jalan yang ada di dalamnya, mungkin ada. Pedang yang aku gunakan saat ini tidak ada di peta bintang. Faktanya, pedang yang aku gunakan bahkan tidak memiliki nama. Ini bukan pedang, terlalu besar untuk itu, dan bentuknya tidak pas sepenuhnya. Itu bukanlah pedang yang hebat karena hanya memiliki satu sisi. Ini bukan golok karena terlalu panjang dan tipis. Seseorang pasti bisa menemukan kategori yang paling cocok dengan pedangku, tapi itu tidak sepenuhnya cocok. Saat saya bilang seseorang menggunakan pedang, orang tidak memikirkan pedang. Mereka memikirkan pedang panjang. Pedang adalah pedang, tetapi hanya ketika aku mengucapkan kata pedang barulah gambaran yang benar muncul di benakmu. Kata seperti itu tidak ada untuk pedangku. Sang terus mengayun saat dia berbicara dengan murid-muridnya. Beberapa dari Anda bertanya kepada saya mengapa saya memutuskan untuk membuat jalan kelima, jalan di luar peta bintang. Kamu bilang aku tidak akan bisa mengandalkan peta bintang lagi dan aku harus mencari jalan ke depan secara membabi buta tanpa bimbingan apapun. Bersinar, Sang melepaskan tebasan yang sangat kuat, dan seluruh dunia sepertinya mengikuti setiap keinginannya. Tapi bukankah itu yang aku lakukan selama ini? Para siswa terus mendengarkan dengan penuh perhatian dan penuh hormat. Pengetahuan baru diciptakan oleh para pionir yang berkelana keluar dari hal-hal yang nyaman dan diketahui. Apakah para penyihir telah mencapai kesempurnaan? Apakah para penyihir telah mencapai potensi maksimalnya? Apakah para penyihir dalam 5 juta tahun akan sama kuatnya dengan para penyihir saat ini? Tentu saja tidak. Kekuatan dan inovasi lahir dari rasa takut dan persaingan. Sampai saat ini,
para penyihir tumbuh sangat lambat, atau bahkan mungkin tidak tumbuh sama sekali. Namun, ketika kelas prajurit yang kuat muncul, para penyihir akan menyadari bahwa mereka mungkin kehilangan posisi dominasi mereka. Dan pada saat itu, mantra dan senjata jenis baru akan diciptakan oleh mereka, dan kekuatan mereka akan tumbuh. Aku tidak tahu cara pasti untuk membuat jalan untuk pedang baruku. Namun, aku yakin akan satu hal. Jalan itu ada. Bagaimana aku bisa begitu yakin? Karena aku tahu cara kerja Pates. Aku tahu cara kerja Impos. Saya tahu cara kerja kekuatan. Saya tahu cara kerja dunia. Mungkin aku membutuhkan waktu bertahun-tahun yang tidak diketahui, tapi aku tahu bahwa pada akhirnya aku akan menciptakan jalan untuk jenis pedang baru ini. Dibandingkan dengan orang lain, aku tidak mencari senjata yang paling cocok untuk diriku sendiri. Dibandingkan dengan orang lain, saya tidak mencari teknik yang paling cocok untuk diri saya sendiri. Sebaliknya, saya membuat senjata sendiri. Saya menciptakan teknik saya sendiri. Sang berhenti mengayun dan menyingkirkan pedangnya saat dia menghadapi 8 orang yang dengan hormat mengawasinya. Kamu adalah muridku, dan aku tidak ingin kamu hanya menjadi pengikut orang lain. Saya tidak ingin Anda meniru apa yang dilakukan orang lain. Ketika tidak ada jalan, senjata, atau teknik yang benar-benar Anda sukai, maka itu bukanlah jalan yang tepat untuk Anda. Jika tidak ada yang tersedia, buatlah sesuatu yang baru. Sang berbalik dan terbang kembali ke kota. Pelajaran sudah selesai. Bab 647, tambahan. 4 dekade telah berlalu sejak Sang mengambil alih jabatan penguasa kota. Distrik Fana berkembang pesat dengan prajurit panggung umum dan panggung komandan. Lebih dari 10 prajurit panggung komandan dari Akademi Prajurit telah mencapai panggung jalan sejati. Sang telah mengambil semua prajurit tahap jalan sejati sebagai muridnya, tetapi hanya 8 yang tersisa. Duma adalah murid pertama Sang, namun Duma tidak memiliki ambisi dalam dirinya. Ada beberapa orang lainnya yang juga tidak lolos, namun 8 orang yang tersisa haus akan kekuasaan. Mereka mendengarkan dengan saksama semua yang dikatakan Sang kepada mereka, dan mereka memandangnya sebagai ikon. Sejauh yang mereka tahu, Sang adalah satu-satunya pejuang di dunia yang berhasil mencapai tahap impose. Terlebih lagi, Sang mengetahui 4 jalan sejati yang berbeda, 4 pemaksaan yang berbeda, dan dia bahkan sedang memahami jalan kelima saat ini. Mereka tahu bahwa Sang berada pada level yang sama sekali berbeda dari mereka, namun karena itu, mereka juga bersedia mendengarkan semua ajarannya. Selain itu, mereka sangat bersyukur bahwa seseorang seperti guru mereka memutuskan untuk mengorbankan begitu banyak waktu untuk mereka dan mengajar mereka. Tentu saja, Sang tidak melakukan ini untuk mereka. Tugas Sang adalah menciptakan prajurit tahap jalan sejati dan prajurit tahap impose. Saat ini terdapat beberapa orang yang dapat mengajari para prajurit panggung komandan tentang cara mencapai tahap jalan sejati, namun pada saat ini, hanya ada satu orang yang dapat mengajari para prajurit panggung jalan sejati tentang cara mencapai tahap pemaksaan. Karena itu, Sang perlu mengajari orang-orang ini. Selama 2 atau 3 dari mereka mencapai tahap impose, setidaknya salah satu dari mereka harus bersedia untuk tetap tinggal dan mengajar para prajurit tahap jalan sejati. Pada saat itu, semuanya akan berjalan dengan sendirinya, dan Sang tidak perlu lagi menginvestasikan begitu banyak waktu untuk hal-hal tersebut. Saat ini, 2 prajurit tahap jalan sejati yang belum memenuhi standar Sang masih bekerja di Akademi Prajurit, mengajar prajurit lain tentang tahap jalan sejati. 8 murid Sang sepenuhnya fokus pada diri mereka sendiri, dan Sang bahkan bersedia membayar untuk sumber daya yang mereka butuhkan, termasuk senjata dan baju besi mereka. Dengan seluruh uang yang dimilikinya, tidak terlalu sulit bagi Sang untuk menemukan perusahaan yang pada dasarnya setara dengan kantor insinyur dari bumi. Sang memberitahu mereka apa yang diinginkannya. Mereka mengirim beberapa penyihir tanah, logam, dan api untuk menciptakan beberapa cara menempa senjata dan baju besi. Dan kemudian, Sang membayar mereka sebagai imbalan atas metode untuk menciptakan benda-benda ini. Benar saja, memiliki uang sangatlah bermanfaat. Murid-murid Sang sangat berterima kasih, dan mereka berjanji akan membayarnya kembali, tetapi Sang tidak terlalu peduli. Dia memiliki semua sumber daya yang dia butuhkan, dan dia hanya berinvestasi pada sumber daya tersebut karena rencana kuil darah. Sampai saat ini, Sang belum mendapatkan imbalan atas usahanya. Untuk itu, Sang perlu meyakinkan seorang pejuang tahap jalan sejati untuk bergabung dengan kuil darah. Setiap prajurit tahap jalan sejati yang bergabung dengan kuil darah akan menjaring Sang 10 kristal mana tingkat 6. Jelas sekali, itu adalah jumlah uang yang sangat besar bagi seorang pejuang tahap jalan sejati. Bahkan agen bernama rata-rata pun tidak bernilai sebesar itu. Tapi itulah yang dimaksud oleh pemilik wilayah saat itu ketika dia mengatakan bahwa mereka akan membayar Sang dengan sangat mahal atas hasilnya. Untuk saat ini, Sang tidak berniat meyakinkan prajurit manapun untuk bergabung dengan kuil darah. Tentu, itu akan memberinya sejumlah uang, tapi Sang mengincar tujuan sebenarnya. Dia harus menciptakan prajurit impose stage. Pada saat itu, kuil darah akan terlibat langsung dan mempekerjakan mereka. Selama mereka terus mendapatkan lebih banyak prajurit impose stage, mereka akan mendapatkan lebih banyak lagi karena prajurit saat ini akan meningkatkan prajurit baru. Pada akhirnya, kuil darah akan memiliki unit rahasia agen khusus. Semua pertahanan di dunia dibuat untuk penyihir atau binatang buas. Tidak ada yang menyiapkan pertahanan apapun untuk para pejuang.
Dengan agen khusus ini, kuil darah dapat menyelesaikan misi yang sebelumnya tidak mungkin diselesaikan. Selain itu, jika Lightning Manor akhirnya menyadarinya, keluarga Twilight Dash akan terlibat. Saat ini, keluarga Twilight Dash sepenuhnya mengabaikan kuil darah. Itu terlalu lemah untuk dilihat oleh mata mereka. Tapi begitu Lightning Manor menunjukkan ketertarikannya, keluarga Twilight Dash akan segera bertindak seolah kuil darah adalah rakyat mereka yang paling setia selama ribuan tahun dan mereka tidak akan mengkhianati mereka begitu saja demi sedikit uang. Meskipun kekaisaran tidak berperang satu sama lain, turnamen untuk Raja Penyihir berikutnya setiap 1000 tahun menciptakan persaingan yang luar biasa di antara mereka. Semakin banyak sumber daya yang mereka miliki, semakin besar pula kemampuan mereka untuk menghabisi lawan mereka untuk meningkatkan peluang mereka sebesar 0,1%. Semua sumber daya yang dapat diberikan oleh kuil darah kepadanya tidak akan cukup untuk menutup kesenjangan antara dirinya dan para penantang raja yang sebenarnya. Untuk itu, Sang harus bergabung dengan sebuah kekaisaran. Dan itulah mengapa dia membutuhkan prajurit Impossessed. Namun, Sang juga sedang mengerjakan sendiri. Sang telah mendelegasikan hampir seluruh tugasnya kepada orang lain, tentu saja dengan bayaran yang bagus. Dia hanya perlu mengaktifkan Pathway Magic Circle dan menghubungi badan keamanan ketika seekor binatang leluhur terlihat. Setiap bulan, Sang juga mengadakan pelajaran umum untuk 8 muridnya. Ketika dia tidak melakukan hal-hal ini, dia sedang mengerjakan pedangnya. Dan 3 bulan yang lalu, Sang akhirnya berhasil menciptakan jalan untuk pedang barunya. Menciptakan jalan itu membutuhkan waktu hampir 40 tahun bagi Sang, yang jauh lebih lama daripada jalan manapun yang pernah ditempuhnya sebelumnya, meskipun pikirannya jauh lebih kuat daripada saat itu. Inilah perbedaan antara memiliki peta bintang dan tidak. Langkah selanjutnya bagi Sang adalah membuat impose untuk senjata barunya, yang mungkin juga memakan waktu sekitar 40 tahun. Selain itu, Sang juga akhirnya membuat nama untuk senjata barunya. Dia menyebutnya Adum, dan dia menyebut negara bagian barunya sebagai negara bagian Adum. Bab 648, Ular. Setelah akhirnya membuat jalur untuk status Adumnya, Sang memutuskan untuk keluar dan mengujinya. Dia harus menguji kekuatannya dan membiasakan diri bertarung dengannya dalam pertarungan sebenarnya. Selama 40 tahun terakhir, jenderal dan perencana kota telah mencapai alam penyihir agung. Untuk saat ini, mereka masih bertahan di posisi lama, tapi mungkin akan segera pergi. Sang telah memutuskan untuk menjadikan Sang Jenderal sebagai penggantinya. Setiap kali Sang pergi ke tempat lain, Sang Jenderal akan mengambil alih kota dan mengambil alih tugas Tuan Kota. Hari ini, Sang akan berangkat selama beberapa menit, bahkan berjam-jam, dan Sang Jenderal akan mengambil alih komando kota sampai saat itu. Setelah menangani semuanya, Sang mengaktifkan lingkaran ajaib Pathfinder dan mencatat lokasi binatang buas yang kuat. Dan kemudian, dia meninggalkan kota sambil melesat ke arah utara. Beberapa tahun yang lalu, Sang telah mencapai alam Mid-Fusion, dan dengan jalannya menuju tingkat Adum yang telah ditetapkan, Sang berpikir bahwa akan menjadi ide yang bagus untuk akhirnya mencapai pencapaian berikutnya. Saat Sang terus terbang ke arah utara, dia teringat saat dia baru saja tiba di dunia ini. Binatang-binatang itu sangat mengerikan dan kuat bagi Sang. Jaspes Cats sangat berbahaya baginya. Dan kemudian, dia melihat landak buah tanah, yang dia sebut Hegemon. Kekuatan landak buah bumi sungguh gila. Ia berlari secepat mobil yang melaju kencang, dan jarumnya dapat membunuh binatang dari jarak ratusan meter. Sang tidak dapat membayangkan bagaimana rasanya memiliki kekuatan sebesar itu. Pada akhirnya, Sang tidak memiliki masalah dalam membunuh binatang buas tersebut ketika dia mencapai panggung komandan. Sang telah memperoleh kekuatan yang tampaknya mustahil diperoleh. Tapi sebelum itu, Sang telah melihat binatang dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Binatang zona, Storm Eagle raksasa yang membahayakan surga prajurit hanya dengan terbang dari satu titik ke titik lainnya. Ice Wyvern yang telah melawan Magma Wim di atas medan perang utara. Permaisuri Kobra yang misterius, raksasa Adamantite Behemoth. Kuda guntur yang tenang, itu adalah bencana alam. Kehadiran mereka saja sudah sangat mempengaruhi iklim. Di tempat di mana alam keempat jarang ditemukan dan hanya ada 5 orang di alam kelima, zona bis pernah berada di alam keenam. Tidak ada manusia di area 23 yang nyaris mengancam binatang zona, kecuali supervisor. Dan hari ini, Sang akan mengalahkan binatang leluhurnya yang pertama. Setelah lebih dari 400 tahun berada di dunia ini, Sang akhirnya mencapai level yang memungkinkan dia melawan Initial Ancestral Beast. Sekitar 20 menit setelah meninggalkan kota, Sang mencapai targetnya. Targetnya tidak terlalu tertarik pada Sang karena dia merasa terlalu lemah untuk menatap matanya. Tentu saja, Sang memiliki kemampuan koneksi dunia, tetapi jumlah mana di dalam tubuhnya bahkan tidak setingkat dengan binatang leluhur. Karena itu, binatang leluhur tidak melihat ke arah Sang. Akhirnya, binatang leluhur muncul di perasaan roh Sang, dan ketika dia melihatnya, dia berhenti sejenak. Sang telah menggunakan lingkaran ajaib Pathfinder untuk menemukan binatang leluhur awal, dan benar saja, dia telah menemukannya. Namun, lingkaran sihir Pathfinder tidak menunjukkan kepada Sang jenis binatang apa yang akan dia temui. Dia hanya tahu di level mana itu. Saat ini, Sang menghadap ke utara. Binatang itu sangat jauh sehingga mustahil untuk melihatnya dengan mata, tetapi Sang dapat melihatnya dengan sempurna dengan indera rohnya.
Di langit, sekitar 250 km jauhnya, melayang seekor ular panjang berwarna dua warna biru berbeda. Panjangnya sekitar 5 km dan lebarnya ratusan meter. Ia memiliki dua tanduk di kepalanya, satu berwarna biru laut dan yang lainnya berwarna biru es. Sang menarik napas dalam-dalam saat melihatnya. Seekor ular dengan afinitas ganda es dan air. Ular sudah cukup kuat untuk levelnya, tapi ular ini bahkan memiliki afinitas ganda. Tanpa ragu, ular ini akan masuk dalam kategori ujian yang kuat. 3 tingkat di atasku dengan terobosan realem di antara kita. Aku tahu aku bisa melompat 3 level melawan monster yang kuat, tapi perbedaan realem dan afinitas ganda adalah sebuah masalah. Ini bukan hanya binatang yang kuat, tapi binatang yang sangat kuat. Sang ragu-ragu sejenak. Saya bisa menang. Pertarungan ini bukannya tanpa harapan. Kesunyian. Aku sudah lama tidak melakukan pertempuran yang benar-benar berbahaya. Selain itu, saya ingin menguji adum stat baru saya. Sang menarik napas lagi. Anehnya, dia cukup gugup, dan itu tidak biasa. Biasanya aku tidak segugup ini sebelum pertarungan besar. Setidaknya, aku tidak ingat segugup ini saat itu. Apakah aku terlalu lama berlatih dalam isolasi? Apakah aku sudah menghindari risiko hidupku terlalu lama? Dulu, aku sudah terbiasa mempertaruhkan nyawaku, tapi sekarang, aku merasa gugup. Bersinar, Sang memanggil pedangnya dan mencengkeramnya dengan seluruh kekuatannya. Aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Saya tidak bisa membiarkan rasa takut mempengaruhi penilaian saya. Ya, rasa takut berguna untuk memahami sesuatu, tapi aku tidak bisa membiarkannya membuatku menjadi biasa-biasa saja. Sebaiknya kita melawan binatang sekuat itu. Bersinar. Sang meletakkan adumnya di tangan kanannya dan meletakkan pedang panjangnya di tangan kirinya. Dan kemudian, dia menyerang ular itu. Awalnya, ular itu tidak memedulikan Sang. Itu bukanlah binatang agresif yang menyerang semua yang dilihatnya. Ketika Sang mencapai jarak 100 km, dia tetap tidak memedulikannya. Ketika Sang mencapai jarak 50 km, dia hanya meliriknya sekilas. Pada saat itu, pedang panjang Sang diselimuti oleh mana kegelapan. Bersinar, saat Sang melesat ke depan, garis-garis hitam mana kegelapan tertinggal, dan dia mencapai ular itu dalam waktu kurang dari 1 detik. Dan kemudian, adum Sang menebas ke depan. Kelihatannya tidak istimewa sama sekali, tapi meremehkannya akan menjadi kesalahan fatal. Saat ini, adum diisi dengan light mana yang meningkatkan masa pedang. Saat Sang mengayun ke depan, ular itu memandangnya, dan matanya memantulkan badai es dan air. Ia merasakan kekuatan pedang, tapi ia tidak takut. Bab 649, Komet. Sang menebas ular itu. CRK, CRK, CRK. Namun, sesaat kemudian, es yang kuat keluar dari tubuh ular itu, dan pedang Sang menembusnya. Retakan. Tiba-tiba, dinding es runcing melesat ke arah Sang, namun Sang berhasil menyelesaikan tebasannya. Retakan. Dindingnya pecah, tapi tidak ada darah yang muncul. Tiba-tiba, dunia di sekitar Sang mulai berubah. Awan hitam berkumpul, dan air tampak meledak dari langit dalam hujan lebat. Beberapa sambaran petir menerangi sekeliling, yang tiba-tiba berubah menjadi gelap. Begitu tetesan air mencapai jarak tertentu, mereka berubah menjadi es mengerikan yang seolah menembus apapun yang disentuhnya. Saat ini, ular itu berada beberapa kilometer jauhnya dari Sang. Itu telah menciptakan baju besi tirani yang terbuat dari es, mengubah bagian luarnya menjadi penggiling daging yang kasar dan bergerigi. Satu bagian kecil dari tubuhnya tidak memiliki es, yang merupakan bagian yang coba diserang oleh Sang. Sebelumnya, ular itu baru saja meledakkan sepotong baju besi es dari tubuhnya dan menembakkannya tepat ke arah Sang. Sang tahu bahwa langkah ini bisa menjadi masalah dalam pertarungan. Ular itu mengumpulkan kekuatannya, tetapi Sang tidak memberinya waktu untuk mempersiapkan diri sepenuhnya dan melesat maju lagi dengan kejutan lainnya. Namun, ketika Sang tiba, dia merasakan tekanan di sekelilingnya meningkat. Udara di sekelilingnya menjadi sangat dingin, dan ular itu membuka rahangnya. Sesaat kemudian, aliran mana es dan air yang sangat dingin keluar dari rahangnya, dan mulai mengelilingi tubuh ular itu. Sang harus menghentikan pergerakannya pada saat itu karena aliran sungai telah menciptakan wilayah yang sangat dingin, dan penambahan mana air membuatnya semakin buruk. Biasanya, afinitas ganda antara es dan air sepertinya tidak terlalu berbahaya, tapi itu jauh dari kebenaran. Es tidak bisa dengan mudah berubah bentuk, tapi air bisa. Ular itu dapat memanggil badai air yang kacau, yang terus berubah bentuknya dan memakan lebih banyak ruang. Dan kemudian, segera setelah ada yang tertabrak, ular itu akan mengubah mana air menjadi mana es. Saat ini, aliran air yang sangat dingin berada di antara ular dan Sang. Mana air berada jauh di bawah titik beku, tetapi kendali ular terhadap kedua jenis mana menghentikannya untuk berubah menjadi mana es. Sang tahu bahwa domain ini terbukti sulit untuk ditembus. Sang menyiapkan adumnya, dan adum itu mulai terbakar hebat. Lalu, dia menebas ke depan. Siapa? Bulan sabit besar yang terbakar keluar dari Sang adum. Ini adalah varian baru dari Hidensun. Hidensun dioptimalkan untuk penyebaran cepat di Sabre State, tetapi dengan ukuran adum yang lebih besar, serangan seperti itu tidak akan berguna lagi. Dengan menggunakan konsep penambahan bersama dengan koneksi dunia, Sang berhasil mengumpulkan lebih banyak mana ke dalam tebasan sekaligus meminjam kekuatan dunia.
Hiden Sun bukan lagi serangan sederhana yang dirangkai menjadi kombinasi serangan lain, melainkan serangan skala penuhnya sendiri. Matahari tersembunyi menghantam badai es dan air. Bang! Sejumlah besar uap muncul di sekitarnya, tetapi aliran mana yang sedingin es masih terus berlanjut. Sang telah menggunakan serangan yang kuat, tetapi dia tidak berhasil melewati arus. Dan kemudian, ular itu menyerang. Dinding air melesat tepat ke arah Sang, yang harus menggunakan sok untuk mundur ke samping. Dinding air terus bergerak sejauh beberapa kilometer, menciptakan garis selebar 200 meter di tanah. Begitu air menyentuh apapun, baik itu tumbuhan, binatang, tanah, logam, atau apapun, air itu membeku dalam sekejap dan kemudian pecah menjadi kepingan salju kecil. Ular itu telah menciptakan gurun es yang hanya berisi kematian dingin dan sunyi dalam sekejap. Sejumlah 2 digit binatang telah mati hanya dengan berada beberapa kilometer dalam jangkauan pertarungan. Setelah melihat serangan itu, Sang tahu bahwa dia tidak mungkin membiarkan dirinya terkena serangan. Transformasi mana air yang tiba-tiba menjadi mana es begitu dahsyat hingga merobek apapun yang disentuhnya setelah membekukannya. Ini adalah kekuatan dari binatang leluhur, binatang zona. Ini benar-benar dapat mengubah iklim sejauh beberapa kilometer hanya dengan keberadaannya. Saya sudah menggunakan 2 sok. Jika aku terus menggunakannya hanya untuk menghindari serangan, aku akan kalah dalam jangka panjang. Kaki Sang miring ketika dia berada di udara, hampir seperti dia sedang mempersiapkan diri untuk melompat dari sesuatu. Saya harus bertarung dengan seluruh afinitas saya jika saya ingin menang. Aku tidak bisa menggunakan ini jika ada orang yang hadir, tapi seharusnya tidak ada orang yang mengawasiku saat ini. Sang mengumpulkan kekuatan di kakinya, dan udara di belakang kakinya tampak sedikit melengkung. Itu hampir seperti lembaran plastik transparan yang dibengkokkan oleh sesuatu, membuat dunia di baliknya tampak terdistorsi. Bang! Suara ledakan bergema di seluruh lingkungan, dan dunia di belakang Sang tampak bergetar ketika gelombang dengan cepat melewatinya. Sang melesat ke depan dengan kecepatan yang tidak nyata, dan sesaat kemudian, seluruh tubuhnya tersembunyi di balik badai es dan api yang kacau balau. Sang sangat cepat sehingga sebagian besar Archmage tidak dapat membedakan antara kecepatan Sang saat ini dan penggunaan mana step. Sang telah berubah menjadi komet es dan api saat dunia di belakangnya bergetar. Ini adalah teknik gerakan jenis baru yang dia ciptakan setelah mendapatkan koneksi dunia. Dengan World Connection, Sang dapat mengumpulkan sebagian besar mana di sekitarnya dan memampatkannya. Baru saja, Sang telah mengumpulkan mana dalam jumlah besar dan mengompresnya di belakangnya, menciptakan benda padat dengan mana yang padat. Kemudian, dia menggunakan benda itu untuk melontarkannya ke depan dengan melompat sekuat tenaga. Hal ini membuat mana yang terkumpul di belakangnya bergetar dan tersebar, menciptakan gelombang yang seolah-olah melintasi dunia. Kecepatan yang dicapai Sang sungguh luar biasa karena dia benar-benar bisa menggunakan tubuh fisiknya untuk bergerak maju di udara alih-alih koneksi dunia miliknya. Binatang leluhur secara eksklusif bertarung di udara karena kekuatan tubuh mereka menghancurkan tanah di bawah mereka setiap kali mereka melepaskan kekuatan. Bisa dibayangkan 2 binatang leluhur bertarung di tanah seperti 2 pelari olimpiade yang harus berlari melewati lumpur yang tebal dan dalam. Namun dengan memadatkan sekelilingnya, Sang berhasil menciptakan permukaan yang cukup keras untuk menahan kekuatan penuh lompatannya. Tentu saja, menggunakan teknik ini akan menunjukkan kepada dunia bahwa dia memiliki kemampuan binatang leluhur. Jika Sang berada di alam ke-6, ini tidak akan menjadi masalah, tetapi Sang memiliki kemampuan ini di alam ke-5. Beberapa orang mungkin memutuskan untuk menyingkirkannya sebelum dia bergabung dengan kekuatan besar manapun. Setelah melompat dari dunia itu sendiri, badai es dan api muncul di sekitar Sang, menyelimuti dirinya sepenuhnya. Ini diciptakan dengan memanipulasi suhu di dalam tubuhnya dengan akurasi yang luar biasa. Jika seseorang dapat melihat Sang melalui kamera inframerah, dia akan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Suhu tubuh Sang tampak seperti lingkaran yang berputar. Saat kepalanya semakin dingin, kakinya semakin panas. Pada akhirnya, kepala Sang akan menjadi bagian terdingin dari tubuhnya dan kakinya menjadi bagian terpanas. Kemudian, kaki akan menjadi dingin sementara kepala memanas, dan pada akhirnya, suhu akan berubah. Hal ini menciptakan mana es dan api dalam jumlah yang sangat besar untuk digunakan Sang sesuai keinginannya di luar tubuhnya. Tentu saja, dia menggunakan kekuatan itu untuk meningkatkan kecepatannya. Dia menggunakan mana padat untuk berakselerasi ke kecepatan yang mengerikan dalam sekejap dan menggunakan mana es dan api untuk lebih meningkatkan momentumnya. Sang menamakan teknik gerakan jenis baru ini komet. Komet adalah benda langit yang terbuat dari es dan air, namun jika melintasi atmosfer bumi, bukankah gesekan tersebut akan tetap menyebabkannya terbakar seperti meteor? Benda es dan api, sama seperti Sang. Itu sebabnya dia menyebut teknik ini komet. Sang menembak ular itu dengan cepat, dan dia menyiapkan pedangnya. Dia menembak melalui aliran air dan es. SSSSS. Semua air yang menyentuhnya berubah menjadi uap, namun sebagian besar tubuh Sang hampir membeku. Menggunakan komet adalah tindakan keseimbangan yang rumit, dan penurunan suhu secara tiba-tiba di sekitar berhasil merusak keseimbangan itu. Komet jauh lebih canggih dari sekedar menggunakan Ice and Fire Blast, tapi Sang belum menguasainya dengan sempurna. Meski demikian, Sang berhasil melewati dinding air sedingin es. Babak 650, Armor Dingin. Setelah menembak melewati dinding air dan es, Sang menyiapkan adungnya dan mengisinya dengan light mana.
Sang sangat cepat, tetapi ular itu masih bisa mengikuti gerakannya. Matanya bersinar seketika. WHOOOM. Dinding air dan es tertarik, kembali menyelimuti Sang. Ini terjadi terlalu cepat, dan Sang harus membatalkan serangannya selagi dia menghadapi perubahan suhu yang tiba-tiba. Sesaat kemudian, desisan mengerikan menggema di sekujur tubuh Sang. Sepertinya ini bukanlah suara melainkan semacam gelombang yang melewatinya. Perasaan roh Sang melengkung, dan pikirannya kehilangan fokus. CRK, 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 sisi kanan tubuh Sang diselimuti air, yang kemudian meledak menjadi es. Bagian kanan tubuh Sang segera berubah menjadi kepingan salju kecil, dan Sang nyaris tidak bisa mendapatkan kembali konsentrasinya, menyeimbangkan suhu di sekitarnya. Tubuh Sang segera beregenerasi, namun dia telah menghabiskan cukup banyak energi kehidupannya. Dia masih dikelilingi oleh badai air dan es yang mengerikan, namun dia berhasil menyeimbangkan suhu. Jauh di dalam badai es dan air yang gelap, sebuah komet terbang melawan arus, cahayanya yang berubah-ubah tidak ada apapun di depan badai yang melingkupinya. Sebelum Sang menyiapkan serangan berikutnya, ular itu sudah mempersiapkan serangannya sendiri. Dalam sekejap, semua air di sekitar Sang berhenti di udara seolah-olah telah dibekukan dan diubah menjadi tombak es yang menakutkan, semuanya mengarah ke Sang. Sang berada di dalam dunia ular, dan ia dapat mengendalikan segala sesuatu di sekitarnya. Sang juga akan memiliki kemampuan ini, tetapi karena perbedaan mana yang sangat besar, dia tidak dapat membuat domainnya sendiri di sini. Tombak es itu segera ditembakkan ke arah Sang. Mustahil untuk menghindarinya karena mereka mengelilinginya sepenuhnya, dan Sang tidak bisa memblokir semua sisi tubuh ini secara bersamaan dengan pedangnya. Namun, Sang masih punya cara untuk memblokir serangan seperti itu, tapi itu akan menghabiskan energi kehidupannya. CRRRRRR. Sang diselimuti oleh api yang menyala-nyala dengan lebar lebih dari 5 meter. Es tersebut melesat ke dalam bola dan diubah menjadi air, yang kemudian berubah menjadi uap. Setelah semua es hancur, bola api lenyap, dan komet yang terbakar muncul kembali. Mustahil untuk melihat Sang saat dia menggunakan komet, tetapi saat ini, tubuhnya menjadi jauh lebih kurus. Namun, suhu tubuhnya tidak banyak berubah, dan tubuhnya tidak menunjukkan luka akibat perubahan suhu yang cepat. Alasannya adalah Sang belum menggunakan fire mana sekarang. Bola api yang ganas telah diciptakan oleh domain entropi miliknya. Setelah memahami konsep penjumlahan, Sang menyadari bahwa dia dapat memasukkannya ke dalam domain entropi miliknya. Konsep penjumlahan adalah milik entropi. Alih-alih menggunakan kemampuan dasar entropi, yang menyamakan segala sesuatu ke dalam bentuk paling dasar yang bisa dibayangkan, mana alami, Sang menggunakan konsep penambahan untuk meningkatkan kandungan energi di sekitarnya dengan menambahkan lebih banyak panas. Ini menghabiskan sejumlah besar energi kehidupan Sang, tetapi dia berhasil menghancurkan semua es tersebut. Dan setelah memblokir serangan ini, akhirnya Sang menemukan celah. Dia menerobos badai lagi dan mencapai ular itu. SSSSSSSSS. Segera, desisan mengerikan kembali terdengar, dan Sang merasa dunianya seperti terbalik. Tapi kali ini, dia sudah bersiap, dan dia berhasil mempertahankan pikirannya. Sulit untuk melihat sekelilingnya dengan spirit sense yang terdistorsi, tetapi Sang masih bisa melihat gambaran yang cukup jelas. Dalam situasi seperti ini, akan sangat membantu jika kita memiliki mata. Sang merasakan ular itu menghindar ke kiri, dan dia mengubah lintasannya. Bang! Pada saat itu, es di tubuh ular yang menghadap Sang meledak, menembak tepat ke arahnya. CRRRR. Bola api kembali mengelilingi Sang, menyingkirkan es yang menembakinya. SSSSSSS. Desisan mengerikan lainnya bergema di sekeliling, tapi itu berbeda dari sebelumnya. Alih-alih menyerang pikiran Sang, desisan ini seolah memanipulasi dunia di sekitar ular. Sang bisa merasakan bagaimana separuh es di tubuh ular itu tiba-tiba berubah menjadi air. Dan kemudian, air itu sepertinya pecah begitu saja. Untuk sesaat, Sang tidak yakin dengan apa yang terjadi, namun dia segera merasakan perubahan dalam atmosfer. Kepadatan wind mana di sekitarnya tiba-tiba melonjak drastis. Sang tidak tahu bagaimana ular itu bisa melakukannya, tapi entah bagaimana ia berhasil mengubah mana air menjadi mana angin. Bukan tidak mungkin mencapai hal seperti itu tanpa memiliki affinity for wind, tapi itu sangat sulit, dan seseorang hanya bisa menggunakan serangan dasar dengan cara ini. Dan benar saja, alih-alih membentuk semacam serangan dengan mana angin, ular itu malah menembakkan mana angin ke arah Sang. Wind mana adalah inti dari angin. Udara tidak sepenuhnya berhubungan dengan angin. Hanya ketika udara bergerak barulah itu terkait dengan wind mana. Ini berarti wind mana murni, dengan sendirinya, sudah menjadi badai yang kuat, bergantung pada kepadatannya. Jika seseorang membuang 1 ton wind mana ke depannya tanpa melakukan apapun, wind mana akan berubah menjadi badai yang mengerikan. Jadi, ketika ular itu memanggil begitu banyak wind mana, secara alami ia meledak menjadi badai. Badai wind mana mendorong ular menjauh dari Sang, dan mendorong Sang menjauh dari ular. Sebelum wind mana menghantam Sang, dia telah menyadari bahwa ular itu terdorong lebih jauh, dan dia juga menyadari badai es dan air mencapainya lagi. Bola api di sekitar Sang menghilang, memperlihatkan komet yang terbakar di bawahnya. Dan kemudian, wind mana mencapai Sang dan mendorongnya menjauh. Bang! Tiba-tiba, tubuh Sang berhenti di udara. Rasanya hampir seperti Sang terlempar ke dinding yang kokoh. Sesaat kemudian, badai air dan es yang mengerikan menyelimuti Sang.
Jauh di dalam badai air dan es, sesosok tubuh terbakar tergantung pada benda transparan yang seolah membengkokkan dunia di belakangnya. Sang telah menggunakan koneksi dunianya untuk membuat benda padat di udara untuk mengurangi efek mana angin. Dan kemudian, Sang melompat. Boom. Gelombang melintasi dunia di belakang Sang saat dia melesat keluar dari badai dan menuju ke arah ular. Kecepatan gerak maju Sang telah mengejutkan ular itu karena ia mengira Sang akan dibuang oleh mana angin. Adung di tangan Sang bersinar terang saat light dan fire mana berkumpul. Dia meningkatkan massa senjatanya sambil memanaskannya hingga tingkat yang mengerikan. Dan kemudian, dia menyerang ke depan. CRK. Namun, tepat ketika Sang memulai tebasannya, sebuah cakar mengerikan yang terbuat dari es keluar dari tubuh ular itu, tepat di tempat yang direncanakan Sang untuk memukulnya. Sang tidak ingin membuang mana yang telah dia kumpulkan dan memukul cakarnya karena dia tidak bisa mengenai tubuhnya lagi. Retakan. Segera setelah Adung mengenai cakarnya, itu menciptakan luka yang mengerikan dan membakar yang menembus seluruh cakarnya. Potongan itu menembus cakar dan lengan hingga mencapai tubuh ular. Mata ular itu bersinar dengan cahaya biru sesaat. Retakan. Dan kemudian, armor es di sekitar tubuh ular itu terbakar. Sesaat kemudian, es tersebut berubah menjadi air, yang kemudian berubah menjadi uap. Prajurit memiliki kemampuan untuk membuat kekuatan serangan mereka menjalar ke seluruh tubuh musuh. Begitulah cara para pejuang kuno bisa membunuh binatang buas setinggi beberapa kilometer dengan senjata yang panjangnya hampir 1 meter. Sang telah melakukan hal itu, yaitu bagaimana cakar es ular itu dibelah dua. Biasanya, serangan Sang akan mengenai ular itu, memotongnya menjadi dua, tapi ular itu menggunakan serangan balasannya sendiri. Itu telah benar-benar memutus semua hubungan antara itu dan baju besi serta cakarnya yang dingin. Karena itu, serangan Sang menembus cakar dan armor es, menghancurkan semuanya dalam sekejap, tapi hanya itu. Semuanya hancur. Tidak ada lagi hubungan antara baju besi es dan ular. Ini adalah kemampuan persis yang digunakan ular itu untuk melawan serangan pertama Sang, dan benar saja, itu terbukti merepotkan. Ular itu kembali menciptakan jarak antara dia dan Sang, dan saat dia melakukannya, lebih banyak cakar yang terbuat dari es muncul di tubuhnya. Dalam sekejap, 4 cakar es muncul di tubuh ular itu. Cakarnya panjangnya hampir 1 kilometer dan terbuat dari es yang kuat. Sepertinya ular itu telah berubah menjadi sejenis kadal. Tiba-tiba salah satu cakarnya bergerak mundur, hampir seperti sedang mencoba melempar sesuatu. Dan kemudian, ia benar-benar melakukan gerakan melempar. Bersinar, cepat, boom. Sang langsung terlempar ke kejauhan, menerobos badai air dan es yang tebal dalam waktu kurang dari sekejap. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.